Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 4 KSA, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Alif Fandi Febri Setiawan, 2 Andre Miftahul Rohman, 3 Kurnia Adi Putra, 4 Muhammad Agung Laksono, 5 saya sendiri Sefti Anggrastiani, yang terakhir Wahyu Andriansah. Di sini kami akan mempresentasikan sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga keuangan lainnya. Kemudian, untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dan penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Jika tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya dengan jika bank hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan bank diperoleh dalam berbagai simpanan. Sedangkan kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha, maka diperoleh dari modal sendiri. Sumber dana bank. 1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri. Dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dari 1. Setoran modal dari pemegang saham. 2. Cadangan laba. 3. Laba bank yang belum dibagi. Keuntungan sumber dana dari bank itu sendiri. 1. Tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. 2. Mudah memperoleh dana yang diinginkan relatif kecil. Kerugian sumber dana dari bank itu sendiri. 1. Untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui prosedur yang relatif lama. 2. Penggunaan dana itu sendiri harus diseimbangi dengan dana pinjaman sehingga rasio penggunaan dana peminjaman dan dana sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dari memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya, seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Sumber dana dari masyarakat luas. 1. Simpanan giro. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Penarikan giro. Ada beberapa jenis sarana yang dapat dipakai untuk menarik dana di rekening. 1. Cek. Cek atas nama, cek atas kunjuk, cek mundur, cek silang, dan cek kosong. Yang kedua, bilet giro. Surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. Bilet giro akan berfungsi sama dengan cek silang. Ya, yang di samping itu contohnya seperti itu. Sumber dana dari masyarakat luas. 2. Simpanan tabungan.
simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Alat penarikan tabungan. 1. Buku tabungan. 2. Slip penarikan. 3. Kwitansi. 4. Kartu yang terbuat dari plastik. 3. Simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dilakukan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Jenis-jenis deposito. 1. Deposito berjangka. Merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank umum, di mana di dalam deposito berjangka diterbitkan atas nama bank atau lembaga dan terdapat nilai nominal dari uang. Jangka waktu deposito bervariasi, mulai dari 1, 2, 6, 12, dan 24 bulan. 2. Sertifikat deposito. Merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas untuk maksudnya adalah di dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai nominalnya, tidak disertai dengan nama orang ataupun lembaganya. Sehingga sertifikasi deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Pengambilan bunga dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. 3. Deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Untuk slide ke-9 berisi tentang keuntungan sumber dana bank dari masyarakat. Dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas. Lalu untuk kerugian sumber dana bank dari masyarakat. Sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri, baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi. Selanjutnya untuk slide ke-10, 3 dana pinjaman. Ada 3 dana pinjaman, yaitu pertama, call money, merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank atau call money market. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah clearing atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan. Yang kedua ada pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Yang ketiga ada kredit likuiditas Bank Indonesia. Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya berlaku sementara. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain yang pertama, setoran jaminan. Setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.
Yang kedua, dana transfer. Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana berupa pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Ketiga, surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, pihak perbankan menertibkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan. Kemudian yang keempat, didiskonto Bank Indonesia. Penyedia dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian surat berharga yang diterbitkan bank atas dasar didiskonto. Kemudian jenis sumber dana bank konvensional antara lain yaitu yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu modal saham, tambahan modal disetor, kemudian cadangan, dan laba. Kemudian yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas, yaitu giro atau demand deposit, kemudian tabungan atau saving deposit, dan simpanan berjangka. Kemudian yang terakhir, dana yang bersumber dari lembaga lain, yaitu pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain di dalam negeri, repurchase agreement, fasilitas didiskonto, pinjaman subordinasi, pinjaman dari bank atau antar bank, dan lembaga keuangan di luar negeri. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBP, kemudian obligasi atau bonds, dan yang terakhir saham. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.